Programmingnya, ruangnya itu benar-benar berbeda-beda, kayak selalu berubah. Bahkan misal kita nggak ada di sini, tiba-tiba ke sini lagi seminggu atau experiencing minggu 1 ke minggu 2, itu pasti ada yang berubah lagi kayak ya. gitu. Hai, kembali lagi bersama aku Jesslyn di series Behind the Bricks. Nah, kali ini aku lagi ada di Guha The Guild oleh Raw Architecture. Fun fact, 5 tahun lalu tuh aku udah pernah kesini. Cuman katanya tuh banyak yang berubah. Nah, pada penasaran kan? Jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek dulu supaya nggak ketinggalan episode Behind the Bricks. Nah, yuk kita langsung ketemu aja sama PIC-nya ya. Halo Mbak Lulu. Halo, thank you banget udah diizinin buat keliling ya. Nah, boleh perkenalan sedikit Mbak Lulu? Oke. Nama saya Lulu Ilmaknun, biasa dipanggil Lulu di sini. Nah, saya di sini biasanya kayak lead PIC ya, mungkin di Omah Library. Nah, biasanya kalau ada experiencing itu sama saya dan teman-teman yang lain juga di Omah Library. Nah, kita udah cukup Lama ya? Iya, udah cukup lama kerja bareng Kak Aris, mungkin sekitar jalan 2 tahun gitu ya. Jadi cukup sering ngerti dan biasanya ikut Kak Aris kemana-mana gitu, meeting atau kemana-mana ketemu klien gitu-gitu. Jadi di mobil pun tuh biasanya intensif banget, sering ngobrolin arsitektur. Oh ya, gitu. jadi Mbak Lulu juga ngerti ya? Iya, benar. Oke, nah khusus hari ini kita ngeliput Omah Library-nya aja. Nah, kalau misalnya Omah Library ini dibuka untuk publik nggak sih Mbak Lulu? Oh oke. Nah sebenarnya Guha The Guild itu kan rumah ya. Dia hunian pribadinya Kak Rilri Sarif. Beliau seorang arsitek bersama istrinya Kak Laurencia Yudit. Beliau seorang dentist atau dokter gigi gitu. Nah di dalam itu menariknya adalah Kak Aris tuh punya perpustakaan gitu yang di-share untuk publik. Nah sebenarnya tuh bukan literally di-share, tapi banyak orang yang pengen masuk, pengen belajar gitu. Nah akhirnya kita bikin sistem reservation. Oh ya, oke. Kayaknya ada jam-jamnya gitu kan. By reservation ya, jadi kalian yang penasaran nih sama Omah Library, boleh banget sebelum datang ke sini reservasi dulu aja ya, karena ini open for public juga ada sesi-sesinya ya Kak? Iya benar. Nah terus mungkin kalau kita ngelihat di depannya gitu ya, orang suka bingung gitu, nih masuknya lewat mana gitu. Nah di sini tuh kalau kakaknya lihat kan tadi pertama masuk ada ada ayam juga di depan, terus kayak jadi ada, kayak membingungkan banget lah ya. Terus ada tumbuhan di sekelilingnya ini tuh kita juga lagi rapi-rapihin gitu ya. Kalian kalau misalnya yang mau ke Omah Library, ini kan posisinya di hook ya, lewat samping. Nah ini tuh bagian samping dari rumahnya. Kalau misalnya kalian dilihat di depan itu cuman beton tinggi aja, jadi nggak kelihatan apa-apa. Ya, oke. Mbak Lulu, kita mulai dari mana nih Mbak? Dari mana dulu yang mau diceritain? Mungkin kalau untuk Omah Library kan dari dulu ya sebenarnya ada sejak 2015. Nah sebelum kita masuk ke yang sekarang, kayaknya better kita lihat konteksnya dulu. Oh ya, boleh. Mungkin kita ke rumah buku anak ya Kak. Oke. Sekarang. Silahkan, ini rumah buku anak. Nah ini biasa siapa yang pakai nih Mbak? Nah kalau sekarang itu dipakai buat anak-anak kecil. Ini kan rumahnya di hook ya. Dia di tengah-tengah antara kompleks yang rata-rata bangunannya Mediterranean gitu. Sama di perkampungan yang kayak ada kos-kosan, warung-warung gitu di sebelah sini. Jadi anak-anak kecil dari dua background yang berbeda. Iya, berbeda tuh kumpulnya di sini. Biasanya suka main Lego atau baca-baca buku di sini gitu. Terus ini juga ekosistem literasinya tuh muter Kak. Jadi yang unik tuh buku-buku di sini tuh dapat dari donasi orang luar. Nah, jadi ini kan dari luar. Nah, kadang ada juga yang request minta buku buat bangun perpustakaan di mana gitu juga ada. Nah, ini kita juga dapat sumbangan dari luar juga. Terus kita share juga buat anak-anak di sini gitu. Keren sih ya, karena Paris ini berarti ini punya Paris juga ya? Iya, punya Kak Aris. Nah, menariknya mungkin bisa lihat di market sini sih Kak. Oh ya, ada miniatur kecilnya ya, biar kita nggak bingung. Jadi sebelum Kak Aris bikin rumah Guha The Guild itu, dulu Kak Aris tuh
tinggal di rumah orang tuanya, berpraktik di rumah orang tuanya gitu-gitu, termasuk perpustakaannya juga. Dulu kan literasi arsitektur nggak semudah diakses sekarang. Iya, gitu. betul. Nah dulu Kak Aris tuh bikin perpustakaan di sini, ada banyak anak internship gitu juga. Terus akhirnya bikin, jadi ini tuh strukturnya knockdown, bisa dibongkar pasang gitu Kak. Oh iya, makanya kalau misalnya kalian lihat tuh detail-detailnya tuh banyak sendi-sendinya ya, banyak baut-bautnya. Iya. Nah terus kalau yang anak-anak ini, yang perubahan dari rumah buku anak ini, awalnya dulu nggak ada mezaninnya. Jadi ini tuh kosong, kayak langsung lingkaran gitu. Abis itu pas dipindah ke sini kan harus ada yang jaga. Sebelum dia di sini, dia di dalam dulu, di dalam rumah. Pernah di dalam rumah, habis itu dipindah ke sini. Nah ada tambahan mezanin, itu biasanya untuk orang yang jaga Kak. Jadi tempat tidur, ada yang jaga di sini. Iya. Cuman kayak kalau misalnya anak-anak mau naik juga. Iya, nah lama-lama anak-anak tuh sering nanya kayak ini apa? Pasti penasaran ya, anak kecil ya. Mungkin kan mereka kan lebih aktif, pasti pengen manjat-manjat naik gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah dibuka juga untuk anak-anak, sekarang bisa naik. Kalau kakaknya mau naik juga bisa. Oh jangan, nanti ambruk ya guys ya, jangan ya. Biasanya 3 orang masih muat. Oh 3 orang masih muat ya? Padahal tipis juga ya platnya. Itu sih uniknya. Oke, habis ini kita kemana nih Mbak Lulu? Habis ini mungkin kita langsung aja ke library-nya yang di dalam. Tapi mungkin sebelum itu nanti kita cerita dulu di bagian entrance gitu. Boleh. Oke, Yuk. udah yuk. Nah, mungkin aku tanya dulu nih Mbak Lulu, ada alasan tertentu nggak sih kenapa entrance-nya dibikin di samping rumahnya? Bukan, biasa kan kalau misalnya entrance rumah pasti di seberang jalan raya kan? Oke, ini menarik sih. Kalau Kak Aris cerita tuh kenapa sih entrance-nya ini di sebelah barat gitu ya, di satu sisi gitu. Nah biasanya kalau orang datang ke sini tuh bingung nih pintu masuknya sebelah mana gitu. Nah kalau Kak Aris cerita itu tuh karena Kak Aris tuh seneng berkomunitas, seneng berbagi gitu. Jadi dari dulu tuh rame terus gitu rumahnya gitu. Untuk orang tuh datang memang untuk belajar gitu. Nah entrance-nya dibuat di bagian sini supaya bener-bener ramenya tuh di area sini aja, di area barat satu sisi gitu. Jadi nggak ganggu tetangga-tetangga sebelahnya gitu. Karena pas di hook juga ya? Iya, jadi keuntungan juga sih ada rumahnya di hook, jadi kayak ada dapat space. Jadi luas bangunannya tuh sekitar 600 meter persegi. Oh, 600 meter persegi. Nah, kalau misalnya, ini luas 600 meter persegi luas lahan atau luas bangunan? Luas lahan. Oh, luas lahan. Gede juga ya ternyata. Kalau misalnya omah library-nya tuh kira-kira luasnya berapa dari 600 itu? Nah, kalau omah itu sebenarnya dia cuma memanfaatkan beberapa ruang dari Guha The Guild ini ya. Kalau luasannya sendiri kurang tuh berapa pastinya, tapi mungkin sekitar 30% gitu dari ruangannya yang dipakai cukup buat itu. Banyak juga sih ya. Iya. Makanya karena Pak Rich demen sama communal space ya, di depan entrance saja ada tempat duduk ya, banyak banget. Iya, ini bener. tempat duduk, itu tempat duduk, yang nempel ke dinding situ juga tempat duduk Iya. ya. Oke. Nah biasanya tempat duduk ini dipakai buat, biasanya kadang ada Pak Satpam kompleks gitu-gitu ngobrol-ngobrol sama Kak Rich, atau warga-warga di sekitar juga nyapa gitu. Tapi yang menarik adalah relasi Kak Rich sama anak-anak di sekitar sini. Itu biasanya mereka main basket, atau kalau udah capek mereka duduk di sini. Sampai apa ya, mereka manggil Kak Aris tuh Pak Bos gitu. Bola basketnya apa kempes gitu, Pak Bos beliin lagi, kayak gitu-gitu. Bener-bener apa keren ya. sih, keren sih ya. Kayak gitu. Mungkin karena di sini banyak interaksi yang terjadi, makanya space buat komunalnya pun banyak banget ya. Iya, benar. Oke. Kita boleh lihat Oma Library-nya nggak? Boleh, oke. Yuk. Ini pintu masuknya. Nah, kalau Guha The Guild tuh dari luarnya kita tuh kayak filosofinya kayak lagi buat gunung gitu Kak. Kan lihat kayak ada undakan-undakan gitu, terus ada kayak ijo-ijo tanaman gitu kan. Iya. Itu istilahnya kayak gunung. Nah, ketika kita masuk ke dalam ke Guha atau ke Oma Library itu kayak kita masuk ke dalam goa gitu. Nah, makanya namanya Guha. Iya. Oke. Itu filosofi di belakang namanya Guha ya. Nah, namanya kenapa Guha The Guild?
Nah, sebenarnya guha tuh ada dari bahasa Sanskerta ya, itu artinya kayak goa gitu. Nah, degil tuh memang Kak Aris tuh dulu awalnya rumah ini kan dibangunnya tuh bertahap, nggak langsung gede kayak gini Kak. Iya, Dulu awalnya tuh pas main di material kaca, besi, sama beton. Nah, itu degil. Jadi beberapa bagian bangunan yang awal itu degil. Abis itu semakin berkembang bikin guha bambu. Itu Kak Aris lagi benar-benar berjuang untuk naklukin material bambu ya, mungkin apa dicoba-coba ya, ya ekspor ketukangan di sini ya? gitu ya. Ketukangan iya. Sebenarnya bukan coba-coba sih, karena sebelumnya Kak Aris itu punya proyek Alpha Omega yang itu bambu-bambu Sekolah gitu. ya? Sekolah Iya, Alpha iya. Omega. Nah, akhirnya tukangnya tuh dibawa ke sini untuk bikin guha bambu. Nah, omahnya tuh nanti ada di bawah guha bambu itu. Iya. Terus yang tahap 3 itu guha bambu pembangunan tahap 2. Nah, yang tahap 3 baru material-material ringan kayak baja ringan. Oh Ya, iya. yang kayak dilihat ini Kak gitu. Oke, jadi rumah ini memang kayak rumah tumbuh ya sebenarnya Iya. ya. Kalian udah penasaran banget pasti dalamnya, jadi kita langsung lihat dalam aja, Oke, boleh? Ini pintu masuknya juga unik nih Kak. Ini Nah, biasanya orang kayak ini Ini gimana masih didorong bingung ya, apa? mau bukanya kayak gimana? Iya, jadi sebenarnya tinggal didorong aja. Oh iya, gini. jangan ditarik keluar ya. Oke. Terus ini juga ada apa ya? Batu-batu, ada tanaman. Pokoknya kita membawa ambience kayak forest gitu-gitu sama membentuk Alami ya. climate ke dalam apa ya? Konteks urban ya kalau di sini. Kalau ini tuh dia dindingnya pakai apa tau nggak Mbak? Nah, kalau ini ini tuh unik. Ini tuh berubah juga nih. Dulu awalnya dia beton polos. Nggak ada teksturnya. Tapi akhirnya diubah jadi beton yang bertekstur bambu. Oh, Nah, jadi ini tuh bambu Kak, ada cetakan serat-seratnya. bambu Iya, ya ini? bener. Oh, aku kira tuh awalnya ini kayak yang beton yang diginiin doang, tapi ternyata kalau misalnya kalian lihat lebih dekat detailnya nih, ini tuh bambu dicetak ya Iya, gitu. bener-bener ditempelin gitu. Nanti kalau udah kering dicabut lagi. Iya, Makanya iya, serat-seratnya itu masih ada, bahkan sisaan bambunya Masih tuh ada masih ya? ada. Terus kalau lihat perforated yang bolong itu kan ada yang bolong Kak. Nah, di sini tuh materialnya tuh kadang dipindah-pindah juga, bukan cuman ruangannya gitu. Nah, itu dicopot gitu terus dijadikan lantai di atas kan ada penambahan ruang gitu. Jadi ada semacam kayak gitu. Oh, Di sini copot pasang, juga, copot pasang. kayak gitu. Yang baris perforated paling atas ya. Ini dia kosong gitu. Jadi material-material yang bahkan udah tertempel di reuse Iya, buat dipakai di tempat lain ya. Oke. Terus kalau ini storage yang kotak-kotak ini. Biasa kalau ini dipakai buat simpan apa Mbak? Biasanya buat kan kalau ada pengunjung atau ada teman-teman yang masuk gitu, biasanya naruh helm atau jas hujan gitu di dalam. Nah ini pintu masuk ke rumah library-nya ya. Iya, ini pintunya juga unik sih Kak. Ya kenapa di sini? Tadi aku lihat-lihat ya, pintunya nggak ada yang kotak aja gitu. Harus ada lekukannya. Ada alasan tertentu nggak tuh Mbak? Nah sebenarnya kalau Kak Aris bilang tuh pintu ini tuh nggak berniat mau dibentuk kayak gini gitu, tapi Kak Aris tuh punya sisaan banyak kayu bekas gitu, bekas proyek, yang itu bentuknya panjangnya gitu-gitu juga nggak setara. Nggak Jadi beraturan disatuin tuh kayu-kayunya, abis itu dirapihin terus jadilah bentuk kayak gini gitu, unik. Abis itu baru dikamuflas ke pintu yang lain kayak pintu security ini, tapi pakai materialnya beda lagi, itu material gipsum. Itu sih. Kan kita masuk dulu ya Kak. Kayak setiap spot di sini tuh memang ada penjelasan detailnya banget ya. Iya, memang kayak gitu sih. Unik Makanya sih, kita ada unik banget. experiencing. Oke, nah pas masuk kita disambut sama kolam renang dan mini amphitheater ya. Nah ini ada kolam renang, sering dipakai buat berenang nggak Mbak Lulu? Nah, sebenarnya dia ukurannya kayak kecil gitu Iya, kan. iya. Tapi uniknya itu benar-benar masih dipakai. Biasanya Kak Aris ngajarin Miracle tuh renang di sini. Jadi Tapi itu masih dipakai. Unik ya bentuknya. Iya, Mungkin bentuknya tuh ngikutin space yang Space, ada ya. ya, benar. Jadi dia mengerucut gitu di Iya. akhir. Nah ini terus ada amphitheater juga. Mungkin ini buat yang datang ke Oma Library mau baca di outdoor kali ya. Jadi di sini ya. Nah, sebenarnya bisa juga baca di outdoor, tapi jarang sih, belum ada. Nah, biasanya mereka kayak chill space gitu sih, untuk chill out di sini, kayak baru datang tuh
langsung kayak bisa ngeliat tanaman kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya area ini juga unik nih, kan ini berundak-undak ya Kak sekarang amfiteaternya. Kalau dulu flat, yang sampai sini aja nih. Oh dulu kayak beton doang deh ya, nggak ada apa-apa. Kakaknya inget ya, deh, aku ingat doang. ini dulu tuh beton doang, terus tiba-tiba pas aku masuk kok tiba-tiba full dan colorful banget. Dipakai keramik yang akhirnya, ini juga ya, bener, beda-beda. akhirnya ditinggiin terus jadi kayak makin berundak-undak gitu, bisa buat tangga juga. Terus yang ininya ini juga dari marmer bekas yang dipotong. Sisa-sisanya ya, jadi dia kayak potongannya kecil-kecil gitu Iya, nih. Cuman berapa ini ya? Cuma 10 kali 10 deh. Iya benar. Ya. Makanya di sebelah tadi ada buat pemotongannya gitu. Keren. Nih kalian Gitu para homeowner atau para arsitek yang nonton, kalau misalnya ada material-material bekas bisa banget di recycle. Ya. Kayak ini kita harus copot alas sepatu ya? Oke, iya. Biasanya kita tata di sini sih. Rame juga ya ini sepatu-sepatu orang kantor atau Orang pengunjung? pengunjung sih Kak ini. Rame banget. Nah nanti di dalam tuh kita bakal banyak banget nemuin kayak lingkaran gitu. Oh iya. Ini nandain bahwa memang di pembangunan tahap 1 tuh kayak unity gitu sih Kak. Nah ini kita udah ada di area Omah Library-nya. Cukup banyak material yang digunakan ya. Jadi mungkin Mbak Lulu tahu nggak konsep dari keseluruhannya apa? Atau memang tidak berkonsep? Oke. Nah kalau di Omah Library ini kan ada 2 ruangan ya yang bisa dikunjungi. Ada ruangan yang di bookstore sama di library-nya di dalam. Nah kalau konsepnya sendiri itu dulu kalau konsep ruangan gua tuh Kak Rich ngedesainnya tuh kayak blong-blong gitu ruangannya. Jadi bisa apa ya, programnya tuh bisa berubah-berubah dan ruangnya juga disesuaikan gitu. Oh iya iya ya. Mungkin jadi fungsinya berbeda-beda terus ya? Iya benar, jadi programmingnya, ruangnya itu benar-benar berbeda-beda, kayak selalu berubah. Bahkan misal kita nggak ada di sini, tiba-tiba ke sini lagi seminggu atau experiencing minggu 1 ke minggu 2 itu pasti ada yang berubah lagi kayak ya. gitu. Kita tuh di sini ada 2 program sebenarnya. Pertama tuh ada experiencing Guha, yang itu orang benar-benar bisa keliling rumah ini sambil belajar gitu, kayak gimana rumah ini tuh terbentuk, material yang digunain, terus cerita di balik itu, perjuangannya, terus kayak relasi dengan tukang-tukang kayak gitu-gitu sampai ada desain itu gitu. Jadi lebih ke cerita proses dan value-nya gitu. Story-nya ya dari awal sampai sekarang gitu. Nah mungkin kalau misalnya kalian udah ikut experience tour-nya hari ini, sebulan lagi kalian ikut lagi, beda gitu. Jadi nggak bosenin ya. Oke. Tapi kalau bagi yang kayak mau benar-benar menikmati buku atau suasana yang tenang gitu, di sini biasanya ikut kunjungan. Nah kunjungan itu cuma boleh ngunjungin 2 ruangan tadi. Khusus bookstore sama library-nya aja gitu. Jadi selama 2 jam tuh mereka bisa stay di satu tempat atau bisa pindah-pindah juga gitu. Itu sih kayak misal ruangan ini Kak, ini tuh dulu kotak kaca ini nggak ada. Jadi solid. langsung beton kosong gitu. Jadi langsung beton yang lengkung di dalamnya itu langsung ketemu 2 ruangan ini. Oh jadi awalnya tadi cuma ini, terus ini kayak dimajuin dikit, ada tambahan layer lah ya. Benar. Oke. Nah alasannya kenapa sih pakai si material beton ini, Mbak? Material beton. Nah memang Kak Aris tuh rata-rata ciri khasnya ya raw arsitektur itu raw material gitu ya, bener-bener material yang mentah ya. gitu. Karena Kak Aris tuh pengen nunjukin beauty-nya gitu, tapi beauty-nya tuh nggak yang dibuat-buat, tapi bener-bener keluar dari materialnya itu sendiri, kayak inner beauty lah kalau Kak Aris bilang gitu. Kalau misalnya flooring pakai apa nih lantai? Nah yang unik di lantai sini tuh ketika kita ngelihat natnya sih. Kalian harus lihat lebih detail ya ini natnya. Ini natnya kan biasanya kita pakai kayak nat solid lah ya dia. Yang gel gitu. Nah kalau ini pakai kaca, jadi kacanya tuh dipotong gitu kecil-kecil, abis itu dibuat pattern baru semennya gitu. Ini semen? Iya. Oh ini semen, Iya, aku kira jadi granit. sama kayak dinding. Oh ini ternyata sama kayak dinding. Nah ini emang nggak expect banget ya ternyata ini terus semen. Itu susah ya berarti ya buatnya, karena dia harus motong kaca setipis ini. Iya benar. Cuman jadinya keren.
Berarti kalau yang kanan ini tuh Bookstore. fungsinya buat apa? Oh, bookstore. Jualan buku juga. Iya, yang teman-teman Oma Library tulis. Mungkin kita bisa masuk ke dalam Boleh. nanti ya Kak. Nah ini ada Avi, admin kita di sini. Siap Kak, izin. Oke. Nah ini tuh ceilingnya ternyata cukup rendah ya. Nah ini yang ada cerita lucunya Kak di Oh, apa ceiling nih? ini. Nah tadi kan kita yang ke rumah buku anak, itu kan memang space-nya kecil dan terbatas gitu ya. Jadi di rumah ini tuh Kak Rish memang apa ya, feels keterbatasan itu tuh benar-benar kebawa sampai ke sini dan diterapin di ruang-ruang di sini juga. Jadi kayak nggak menghambur-hamburkan space, tapi benar-benar memanfaatkan space yang ada gitu. Makanya ini ceilingnya rendah, beda sama yang di luar ya. Iya. Kayak double high space. Kalau yang sini lebih rendah supaya dapat 2 ruangannya. Oh iya. Jadi space-nya kecil kayak gitu, mirip kan ambience kayak yang di rumah anak Iya, tadi. benar sih. Dan sebenarnya apa ya, dari double ceiling tadi ke sini tuh jadi experience-nya beda banget. Iya. Kalian di sana ngerasanya luas banget, kita kecil banget. Tapi pas ke sini jadi kayak oh kita kayak gede banget ya, udah Iya, mentok nih gitu. Jadi di Oma Library kan ada dua, ada pertama tuh bookstore-nya. Nah ini tuh menariknya buku-buku yang Kak Rilrich Sarif tulis bersama teman-teman Oma dan kayak akademisi dan praktisi yang ada di Indonesia. Jadi bener-bener apa ya, ngebantu literasi arsitektur sih lebih tepatnya. Banyak kolaborasi ya. Dan Pak Rich tuh ternyata kayak kerjaannya banyak banget dan sibuk banget ya. Makanya hari ini kita ngobrolnya sama Mbak Lulu ya guys. Iya, terus kayak kalau ini series begawan sih, jadi kayak arsitek-arsitek yang banyak itu kiprahnya di Indonesia, terus yang usianya Senior juga ya, udah muda. kayak ini Pak Tanjang ini Iya, namanya juga udah tahu gede kan ya. kakaknya. Heeh. Jadi Kak Riz tuh berusaha menjembatani gitu arsitek-arsitek atau praktisi, pokoknya yang terlibat di dunia arsitektur tuh yang tua sama yang muda gitu. Oh, Jadi, karena udah pasti beda banget ya. benar kayak gitu sih. Keren. Ini udah ada sekitar mungkin 40 buku ya yang ditulis bareng-bareng. Sekarang masih terus Bertambah menulis ya. juga. Oke, Keren sih juga. mungkin. Nah ini juga menariknya nggak ada tiang gitu sih Kak. Jadi- meskipun bentangnya lumayan lebar. Oh iya ya. Kalau misalnya yang tengah ini dia berfungsi sebagai struktur juga atau Iya. strukturnya di Ini sini? tangga sekaligus struktur, iya. Biasanya kayak gitu. Kalau ini soalnya luas banget. Iya betul. Kita boleh coba naik gak Lulu? Oke, yang spot itu ya Iya. tadi. Spot Instagramable lah ya istilahnya. Nah, kita udah ada di lantai atasnya nih. Nah, aku spot something unik sih. Nggak semua lantainya solid. Jadi ini pakai perforated, itu pakai kaca. Nah, ini ada alasan tertentu nggak, Mbak Lulu? Kenapa dibuatnya nggak solid gitu? Oke. Nah, sebenarnya ada, kalau pattern strukturnya sama ya, sebenarnya setengah lingkaran gitu, terus jarak-jarak besinya juga sama. Tapi kenapa sih beda gitu material pengisinya? Nah, ini buat nunjukin juga bahwa treatment setiap material tuh berbeda. Kalau perforated, ketemu besi, dia langsung nggak butuh perantara, bisa langsung didudukin di atasnya gitu iya. Kak. Tapi kalau kaca ketemu besi, dia butuh ban dulu sebagai transisi supaya dia nggak pecah. Itu kalau dilihat detailnya ada karet ban hitam gitu. Jadi orang yang datang ke sini tuh bukan cuma bisa menikmati buku, tapi benar-benar bisa belajar arsitektur juga. Iya. Jadi kayak bisa kelihatan juga gitu kadang tanpa dijelasin. Bedanya gitu. ya. Iya. Terus kalau mungkin lihat kaca di situ unik sih Kak. Oh, bentar. Agak bingung lihatnya ya. Jadi ini tuh kayak jendela gitu. Cuman ini tuh masuk keluar, tapi di situ tuh kayak ada yang menjorok keluar juga. Nah, ini maksudnya apa nih, Mbak Lulu? Boleh diceritain? Nah, sebenarnya inget pintu gerbang yang tadi kan yang bisa muter gitu. Iya, Nah, sebenarnya konsepnya tuh sama. Bisa muter gitu logiknya. Tapi ada fungsinya. Kan yang ini kalau disentuh ini ada kacanya kan, Kak. Oh iya, Sebelah sini, terus yang satunya kosong. nggak ada. Iya. Nah, kalau kita mau ganti udara gitu tinggal diputer. Boleh aku coba puter nggak? Nah, sebenarnya boleh, tapi Agak- sekarang tuh lagi dilakban.
Oh, lagi dilem bawahnya. Iya, karena udara di Jakarta sekarang kan lagi nggak bagus ya. Jadi biar nggak dibuka-buka ya? Iya, jadi kita sekarang di dalam tuh pakai humidifier gitu supaya udara luar tuh nggak masuk ke dalam. Terus pakai AC juga, jadi pokoknya kaca di sini juga berubah-berubah sih. Awalnya tuh solid, tapi karena ada pandemi kita butuh udara yang lebih fleksibel, terus diubah jadi nako-nako gitu. Nako-nako kayak gini, jadi bisa dibuka tutup gitu. Itu kalau misalnya mau berdiri di situ ya Mbak Lulu, ada kayak berat maksimalnya gitu nggak? Atau kayak udah aman nih, misalnya di sana yang duduk bisa 5 orang, 6 orang gitu? Aman sih, aman ya? banget. Karena nih waktu itu pernah ada acara juga, terus kayak music performance gitu. Terus di situ ya? juga terus rame-rame itu aman-aman aja. Karena cukup terrifying ya Karena jarak besinya udah diperhitungkan. Nanti di dalam ada yang lebih kaca-kaca lagi kan. Ada yang lebih kaca-kaca lagi ya. Ini kalau misalnya kalian lihat ke bawah sih agak serem, karena kalau misalnya ini takutnya tuh kayak di bawah ada orang gitu loh. Jadi takut nggak apa-apa. Oke, jadi ini kayak dua Aman sisi, sih. ada mungkin sengaja dibuat nggak tertutup supaya ada interaksi antara lantai atas, lantai bawah, dan yang di luar Iya, benar. gitu. Jadi di sini tuh ada banyak apa ya? Kayak istilahnya tuh koneksi visual dan koneksi fungsi. Jadi koneksi visual tuh dari ruang-ruang ini tuh bisa lihat ke sana, ke sana, ke depan. Jadi dari segala arah dimanfaatin, sekalian selain konektivitas ruang, mungkin pencahayaan alami, sirkulasi benar, alami itu juga ya. bisa masuk. Terus nanti juga ada banyak pintu yang mengkoneksikan ruang ke ruang gitu juga sih. Oh ya, oke. Oke, nah ini ruang transisi antara rumah buku dan library-nya Kak. Nah ini pantry, biasanya kita ngambil minum gitu-gitu di sini. Ini juga ada Ceilingnya galon. juga sama rendahnya kayak Iya, tadi ya? sama kayak tadi. Oke, jadi ini mungkin buat orang-orang yang di Oma Library ya, kalau misalnya, atau buat orang kantor juga? Sebenarnya ini untuk Oma sih. Untuk Oma ya? Iya. Kita udah lewat ruangan transisi tadi. Nah ini tuh kayak ada taman kecil gitu lah ya. Outdoor atau semi outdoor atau indoor Kak? Cukup membingungkan. Nah, sebenarnya semi outdoor ya. Jadi ini tuh kayak green wall kita gitu. Ini ada tanaman. Terus ini juga banyak apa ya istilahnya? Kita mencoba menanam tanaman di indoor gitu Kak. Kita nyoba dulu nih sebelum benar-benar dimasukin ke dalam. Hidup nggak gitu. Nah pas kita nyoba ada yang hidup, ada yang enggak, itu tergantung treatmentnya berbeda-beda gitu. Ini cukup jadi space yang sering di ini juga sih sama teman-teman pengunjung. Karena kalau misalnya kalian butuh relaxing space ya, pasti harus identik dengan natural dan tanaman. Iya. Green area lah ya. Iya. Kalau di sini material bambunya kelihatan ya. Iya. Di sini baru kelihatan Nah, nih. ini- Kalau misalnya kalian lihat ke atas, tuh pakai bambu. Iya. Tangganya juga pakai bambu ya. Iya Nih, benar. Jadi ini full ke atas bambu semua kita. Padahal tadi tangga yang ada di ruangan transisi itu pakainya Betul. perforated ya. Iya. Terus tiba-tiba di sini langsung bambu. Mungkin kita masuk ke library-nya ya, Kak. Mungkin kita masuk dulu ya Kak, sambil kenalan sama teman-teman Oma yang lain. Iya, ada tim dari Oma Library juga. Halo guys, kenalin Iya, nah. kenalin Ini dari Arsita. iya. Kita izin liputan bentar. Nah ini teman-teman Oma Library, ada Hanifa, ada Arlin, ada Jocelyn, terus ada Kristi, ada Ime, dan ada Lani juga. Banyak gitu. juga ya. Ada satu lagi Aryo, dia di ruangan sebelah. Jadi memang nyatu gitu biar kita bisa jagain pengunjung juga sih iya. biasanya. Biasa kalau misalnya untuk visitors mungkin di bagian Iya, situ ya. benar. Dan kembali lagi dengan lantai kaca ya. Kalau misalnya area bawah ini, nanti bisa turun ke bawah juga? Bisa. Nanti kita jadi- lewat sana, ujung. Oh, jadi ternyata di sini tuh cukup luas ya.
2 lantai. Nah kalau misalnya library ini nih, pasti kan pada nanya, ini tuh library khusus buku-buku arsitektur doang? Atau kayak sih. buku-buku apa aja gitu? Oke. Nah, sebenarnya kalau di area sebelah sini, kalau lorong yang di dalam, terus sama yang di depan-depan sini, itu tuh buku-buku arsitektur aja. Kayak buku-buku desain, arsitektur, urban, kayak gitu-gitu. Pokoknya berhubungan dengan dunia arsitektur. Karena memang pada dasarnya library private-nya Kak Ariel Rizarif kan. Oh iya. Jadi makanya banyak banget buku-buku arsitekturnya. Tapi yang di bagian sini terus ke belakang itu buku-buku yang lebih umum, kayak ada politik juga, ada ekonomi, ada self development gitu-gitu. Nah, Kak Aris senang banget tuh buku-buku self development gitu-gitu. Senang karena dari Parisnya aja anak-anak iya muda. berkembang Iya, terus ya. Dirinya berkembang, desainnya juga semua berkembang ya. Dia mungkin Paris juga orangnya tuh mau coba ini itu, Iya, yang pengen eksplorasi gitu ya. Emang menariknya itu sih. Terus ini juga bisa kita lihat juga sih Kak, dari sini kan sebenarnya lengkungan itu putih gipsum aja tuh udah oke gitu ya. Nggak ada problem. Tapi ditambah ini HPL ya? multiplug gitu, terus dilapis pakai kayak HPL gitu. Terus ini jadi kayak mempertegas arch-nya gitu. Nambahin ambience juga ya? Sama biar nggak mudah gompel gitu. Oh iya. Sama biar ada lapisan luarnya lagi lah iya ya? benar, sama kita nunjukin juga yang nggak dilapisin yang di sebelah sana. Oh jadi itu memang sengaja nggak dilapisin? Iya. Tadi aku kiranya belum selesai. Jadi orang-orang tuh bisa lihat transformasinya gitu. Perbedaannya bisa lah ya, antara yang nggak dilapisin sama sekali, yang lapis HPL sama yang multiplex doang nggak dilapis HPL. Jadi sambil baca tuh sambil menemukan hal baru gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalian berkunjung ke Oma Library, nggak mungkin nggak belajar sesuatu ya. Kalian pengen belajar arsitektur maupun enggak pun boleh banget datang ke Oma Library, tapi janjian dulu sama Mbak Lulu ya. Sama adminnya sih nanti di IG bio kita. Iya. Oke. Kalau ini nih, ini lagi berantakan ya? Enggak, emang kayak gini Kak. Ini ada penjelasannya juga. Oh, ada penjelasannya. Aku kira lagi berantakan. Gimana tuh Kak? Nah, ini sebenarnya library alat-alat listrik kita yang nggak kepake gitu-gitu. Kan emang biasanya ada mungkin komputer rusak atau lampu rusak gitu-gitu. Ini kita taruh di sini daripada jadi gudang yang itu kotor gitu. Yaudah kita showcase aja biar teman-teman juga belajar dan ngelihat bahwa memang di rumah tuh kita nggak bisa menghindar dari barang-barang kayak gini gitu. Pasti ada yang rusak. Iya, nah misal rusak tuh kita kayak contohnya lampu ini Kak. Ini kan sebenarnya dia rusak ya, nggak bisa dicolokin. Akhirnya setelah kita sambung kabel lampu dan colokannya tuh bisa nyala lagi gitu. Iya. Jadi bener-bener nggak ada barang yang kebuang sih di sini. Pasti iya. dipakai lagi. Ini pelajarannya gitu. Makanya dari Paris juga banyak daur material ya. Iya betul. Kepake di tempat. Jadi desain baru juga bahkan bisa. Iya. Kalau misalnya akses ke bawah nih dari mana nih Kak? Nah akses bawah lewat sini. Ini yang kayak kotak-kotak gini, ada beton bata gitu. Ini juga ada tangga yang unik sih Kak. Jadi ini tangganya nggak dilapis apa-apa ya, pure multiplex. Terus ini handle tangganya juga, ini aluminium ya? Iya, atau ini baja sih. Oh, baja ringan ya? Baja. Nah, kalian pas turun ke bawah bisa lihat seberapa raw materialnya. Ini beton. Iya, ini benar-benar raw. Memang kan nama firmnya Raw Architecture ya. Dicerminkan dari, loh ini ada bawahnya lagi. Iya, ada lagi Kak, nanti kita ke bawah lagi. Kok kayak jadi nggak kebayang ya levelingnya ya? Tadi kayak kita ada di lantai 1, tapi kok tiba-tiba kita turun ke bawah terus ke bawah lagi gitu. Jadi yang 00 yang ruang lantai kaca tadi. Iya. Jadi Terus diturun 2 kali. Kalau di bawah lagi itu apa, tempat lecture juga? Iya. Nah, kalau ini sebenarnya masih space kunjungan Kak. Jadi makanya banyak setting kursi-kursi gitu-gitu karena pengunjung tuh space yang kedua di library-nya ini. Jadi kan library-nya di atas. Misal mereka mau baca, itu bisa bawa bukunya ke bawah atau bisa bawa ke depan ke bookstore. Nanti tinggal dikembaliin lagi kayak gitu. Jadi space chill out-nya itu lumayan banyak.
Ini tadi pakai kaca, yang lantai ini pakai perforated. Perforated. Dan kalau kalian injek dingin banget. banget, lebih dingin dibandingkan granit. Dingin banget ini. Enak ya. Iya, Terus enak udaranya sih. juga bisa sharing AC sama yang bawah juga. Oh iya, tapi jadi kayak apa? Dia jadi nyimpen dingin gitu ya. Jadi kalau Iya misalnya AC sih. mati pun masih suhu di dalam masih cukup Iya, dingin ya. makanya beberapa space-nya kita kasih karpet juga supaya ada transisi Iya, gitu. kalau enggak dingin banget di sini. Harus ngejek karpet. Nah, Mbak, kalau ini tuh apa yang digantung-gantung di dinding? Nah ini sebenarnya kayak apa ya, Kak Aris tuh kan orangnya bener-bener kayak menyimpan memori gitu-gitu, karena apa ya, sesuatu yang udah berlalu tuh kayak nggak bisa kita ubah gitu, tapi bener-bener masih kita apa ya, membekas dan bisa dikenang. Nah Kak Aris tuh kayak gitu, ke material, ke orang-orang yang pernah bareng sama Kak Aris gitu tuh juga nggak pernah mau melewatkan momen gitu aja gitu Kak. Nah ini tuh kertas testimoni dari zaman dulu, nulis tangan di sejak 2015 itu yang di ruang rumah buku anak, yang orang belajar di sana itu mereka udah nulis, punya budaya kayak nulis first impressionnya atau kesan ketika ikut lecture atau ketika berkunjung ke Oma gitu tuh nulis. Jadi masih ada nih, harusnya dari tahun 2015 sampai sekarang. Yang baru-baru juga, jadi terus bertambah gitu sih. Nanti kakaknya juga kita mintain sih. Betul ya, gitu. Jadi kayak dia memang dindingnya dibiarin polos beton aja, tapi dihias sama ini gitu, sesuatu yang bermakna lah ya untuk si Oma Library ini ya. Gitu. Kalau misalnya kalian lihat plafon juga nih dibiarin tereksos ya kabel-kabelnya, cuma tetap dilapisin sama pipa hitam biar nggak terlalu berantakan. Mungkin bisa nyeritain tangga ini sih Kak. Oh ya boleh, ini tadi belum diceritain nih, Iya, kenapa bener. dibiarin tereksos seperti ini. Jadi Kak Aris tuh kan emang senang berbagi gitu-gitu kan. Nah dulu tuh kayaknya beberapa bulan yang lalu itu ada Profesor Robert Powell dari Malaysia, profesor arsitektur gitu. Terus beliau tuh kan usianya lumayan ya, 82 gitu. Terus ruang lecture-nya tuh di sini dulu. Jadi harus turun ke Jadi bawah. iya, beliau butuh turun ke bawah. Nah tangga kita kan sebelumnya kayak tangga mezanin gini ya. Jadi agak Yang jaraknya tinggi ekstrim, juga ya. Nah akhirnya kita buat untuk lebih safety gitu. Nah akhirnya sampai sekarang karena lebih nyaman dan lebih cepat juga sih gitu. Iya sih. Jadi di sini tuh perubahan ruang atau perubahan material gitu sometimes bukan sometimes sih, memang karena kebutuhan yang ada sih untuk menyelesaikan problem gitu. Kita lanjut ke ruang bawah ya Kak. Ini ada yang unik sih di entrance-nya. Jadi ini kan kalau dari jauh ini kayak Tempat kursi duduk, gitu ya, kayak tempat duduk. Tapi sebenarnya dia pintu, kita bisa jadi lipat. bisa dibuka. Iya betul, hati-hati. Oh jadi ini walaupun diginin masih tetap jadi tempat Iya duduk ya. bisa tempat duduk juga, ini tinggal dibuka. Terus udah turun. Ini pintunya dari kaca ya? Iya. Aduh. Keren. Ini keren banget ini. Sebenarnya mah bisa aja, cuman kayu doang. Nah, kita udah ada di ruang lecture 2. Aku penasaran sih nih Mbak Lulu, kita makin ke bawah tapi ceilingnya makin tinggi. Ini double ceiling. Tadi kan kita pas masuk Oma Library pertama kali itu kayak tingginya cuman mungkin 2 meteran aja ya. Tapi ini mungkin 3 almost 4 meter. Nah, ini tuh gali tanahnya berapa dalam sih? Dari 00? Oke. Nah sebenarnya basementnya tuh 2, kayaknya satu basementnya tuh ada sekitar 2,5 mungkin ya, 2,5 meter. Jadi berarti mungkin sekitar gali 5 meter sih ke dalam. Jadi ada basement 1 sama basement 2. Oh. Jadi khusus yang di part tangga ini memang kayak double high space gitu, jadi tinggi banget. Iya, ini tinggi banget sih. Tapi dari dulu emang pas bangun si The Guild-nya ya dulu ya, itu memang udah ada basement. Apa ini tuh termasuk salah satu perubahan juga? Jadi memang setelah berjalan baru bikin basement? Ini perubahan sih Kak. Ini tuh nyambung ke pas pembangunan si Guha Bambu. Jadi kan di atasnya yang tadi Kakak lihat bambu-bambu gitu kan. Nah ini sebenarnya dulu juga bambu-bambu. Lantainya gitu semuanya, tapi sekarang diganti karena memang kalau bambu tuh ada batas usianya juga ya, maksudnya kayak memang nature-nya dia bakal
Nggak kayak tahan gitu lama gitu lah ya. nggak tahan lama, harus di recycle ulang gitu. Nah akhirnya diubah materialnya sekarang gitu. Iya, iya. Nah di sini baru agak cetek sedikit. Iya. Oh mungkin karena ini area tangga. Iya. Ini kan dari nyambung ke ruang yang pertama ya. Nah ini tuh ada suara air tuh dari mana ya Mbak Lulu? Nah itu dari bawah, jadi di bawah tuh ada pompa air gitu, ini kan paling bawah. Oh. Jadi pompa airnya tuh masih kelihatan juga, jadi kayak jadi suara tersendiri sih yang menenangkan di Bikin ruangan suasana ini. lah ya di sini. Iya. Ini kayak ruang lecture, biasanya kita kalau ada kelas, biasanya di Oma Library kan suka ada kelas diskusi arsitektur gitu-gitu, itu di sini. Oh. Kayak gitu. Tapi di sini nggak ada AC, dingin ya? Nah itu, makanya perforated tuh ngaruh untuk Nih, itu juga, iya jadi sih, AC-nya keren. bisa sharing. Iya, padahal ini lumayan bentangnya cukup luas, cukup panjang juga, lebar juga. Tapi ini sejuk-sejuk di kaki sih, aku juga nggak ngerti kayak apa ya. Kalau dari tadi nyari AC kok nggak ada, cuman ternyata mungkin dari AC atas Iya. ke bawah. Selain itu si perforated ini dan ceiling ini tuh dia nyimpen dingin banget. Ini, oh ya, ini dari tadi aku notice sih, keramik ini digunakan berulang kali di Oma Library maupun di lantai yang atas tadi. Nah ini tuh memang keramiknya ada pemilihan khusus dari polanya kah atau dia nyerap dingin juga? Kalau keramik ini sih sebenarnya keramik biasa ya, bahkan keramik-keramik sederhana yang banyak ditemuin mungkin ya di rumah-rumah tradisional gitu-gitu juga. Jadi sebenarnya konsepnya Kak Ari itu sering banget pakai material yang gak mahal, tapi ketika kita organize tuh jadi bagus gitu. Nah kayak gitu aja sih, makanya ini sebenarnya keramik-keramik biasa yang ada di luar itu juga gitu, cuma kita penempatannya aja kita setting sama Kak Arif di setting gitu. Nah mungkin dari Mbak Lulu ada pengen nambahin apa-apa nggak tentang Omah Library gitu? Paling ini sih di Omah Library itu kan awalnya memang kita tuh diawali dari perpustakaan yang tadi perpustakaan anak gitu kan, kemudian dia terus bertumbuh terus gitu sampai sekarang, sampai akhirnya tuh dari arsitektur terus dikenal publik gitu, dikenal orang-orang non arsitektur juga. Jadi kita tuh selalu menunggu-nunggu setiap weekend yang experiencing itu program itu, karena di situ tuh banyak banget orang-orang yang datang yang dari non arsi gitu tuh. Jadi kita bisa sharing gitu perspektifnya, kayak gimana sih mereka ketika berkunjung ke sini, karena kita melakukan improvement, kita dapat banyak sesuatu juga tuh memang dari orang-orang yang berkunjung ke sini juga gitu. Jadi setiap kali dari situ kalian dapat feedback juga dipakai untuk kedepannya juga ya? Jadi kalau di Omah tuh sekarang kayak udah jadi sebuah tempat gitu ya, yang teman-teman tuh cari ya karena tempatnya. Kadang dari pengunjung tuh ada cerita-cerita lucu juga Kak. Beberapa hari kemarin tuh ada yang lamaran di perpus di sini di Omah. Oh iya? Iya, jadi mereka tuh seneng lucu ke juga booster ya? gitu. Iya, kita juga kaget gitu. Mereka lamaran di sini gitu. Terus ada yang misal berkunjung tahu-tahu nanya, ini bisa buat prewed nggak gitu-gitu. Maksudnya kita tuh nggak expect Gak nyangka gitu. ya, fungsinya jadi kembali lagi fungsinya berubah. Ada yang awalnya perpustakaan mungkin nggak tahu, mungkin mereka ketemunya di sini gitu Iya, kali ya, bener, jadi itu. diproposnya di sini. Unik Macem-macem. juga, unik. Oke, segitu aja tour dari Oma Library. Nah mungkin bagi teman-teman yang kepo sama experience tadi turnya dan pengen berkunjung juga ke Oma Library, mungkin bisa cek di mana, Mbak Lulu? Nah, kita Instagram? ada Instagram namanya Omah Library. Nah, di situ nanti ada di link bio-nya Kak. Kita udah tulis ada experiencing Guha, ada intinya visit us. Itu ada experiencing Guha sama kunjungan juga gitu. Jadi teman-teman bisa milih mau ikut yang mana gitu. Nah, langsung dicek aja ya guys. Dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Dadah! Dadah.